Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Khalil Rahman, NIM 1811B0002, kelas IPN 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang injeksi intravena atau IV yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kerusakan jaringan untuk pengambilan sampel uji laboratorium. Persiapan itu, kita cuci tangan dulu, lalu kita bawa obat ke pasien, kita persiapkan obat, lalu kita cuci tangan kembali, lalu kita pasang perlak untuk mengalas tangan pasien biar nggak berlepotan, lalu kita pastikan di mana daerah yang akan kita lakukan injeksi. Setelah kita pastikan daerahnya, kita pasang tourniquet. Tourniquet kita pasang itu 10-12 cm dari lokasi yang kita rencanakan untuk penusukan. Setelah dipasang, kita pasang handscoon untuk perlindungan diri kita, juga perlindungan diri pasien. Nah, setelah handscoon kita pasang, kita akan melakukan penusukan pada vena pasien. Nah, di sini sebelumnya kita disinfeksi dulu, dan jangan lupa komunikasikan pada pasien sebelumnya rekan-rekan ya, agar pasiennya nggak kaget, karena kita tahu pada injeksi itu pasti akan sakit. Seperti biasa, disinfeksi kita lakukan secara melingkar dengan diameter 5 cm. Oke, setelah disinfeksi, kita masukkan obatnya. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu venanya, seperti pemasangan infus ya, kita pastikan vena yang akan kita tusuk. Nah, untuk sudut penusukan pada intravena itu adalah 20-30 derajat sejajar dengan vena yang akan ditusuk. Nah, ayo kita lakukan penusukan seperti ini. Oke. Nah, di sini karena phantom tidak jelas apakah sudah masuk atau belum. Kalau pada pasien kita lakukan aspirasi seperti ini, kalau seandainya ada darah yang masuk, berarti penusukan kita sudah tepat masuk ke dalam vena. Kalau sudah ada darah, penusukan sudah tepat, kita buka tourniquetnya, lalu kita injeksikan secara perlahan obat yang akan kita masukkan. Oke. Nah, setelah obatnya masuk, kita cabut dengan memakai kapas alkohol atau alkohol swab. Kita tutup daerah pencabutan, kita cabut secara perlahan, buang spatnya ke safety box, lalu kita sambil menekan lukanya, kita pasang plester agar darahnya tidak kemana-mana. Oke, injeksi intravena kita sudah selesai kita lakukan. Selanjutnya kita bereskan, kita buka handscoon, kita bereskan alat-alat kita. Sambil komunikasi, jangan lupa ya teman-teman ya, kita bereskan alat-alat, komunikasi, lalu jangan lupa cuci tangan. Setelah itu dokumentasikan semua tindakan yang kita lakukan, termasuk obat yang kita masukkan, bagaimana cara memasukkannya, berapa banyaknya, dan waktu kita memasukkan obat, serta bagaimana respon pasien setelah kita memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Khalil Rahman, NIM 1811B0002, kelas IPN 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang injeksi IM atau intramuskular yang bertujuan untuk memasukkan obat dengan suntikan ke dalam otot. Yang kedua, untuk memasukkan dalam jumlah yang lebih besar dibanding obat yang diberikan melalui sebutan. Teman-teman, nah sebelum kita melakukan injeksi, terlebih dahulu kita pastikan dulu order dokter, obatnya apa yang diberikan, berapa, dan kapan yang akan diberikan. Juga setelah kita pastikan semua order dokter, kita pastikan benar dalam pemberian obat, dan kita konfirmasi juga pada pasien. Kita jelaskan kepada pasien apa tujuan dari tindakan kita, apa yang kita inginkan dari tindakan kita, lalu di mana posisi yang akan disuntik, dan apa obat yang akan diberikan. Setelah kita komunikasikan semuanya, kita cuci tangan. Oke, nah kita anggap kita udah cuci tangan. Biasanya kalau cuci tangan itu tangannya udah ke atas kayak gini ya teman-teman ya.
Kita cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan, setelah cuci tangan, kita siapkan obatnya. Di sini udah ada obatnya. Encerkan dulu obatnya. Ini bisa menggunakan spet 10 cc. Kita encerkan. Nah, seperti ini. Nanti kita encerkan obatnya sesuai dengan order berapa pengencerannya. Nah, catatannya teman-teman, jika seandainya pada saat menghapus obat atau pada saat kita mengencerkan obat itu atau mengambil obat juga, kalau seandainya cairan obat itu menetes ke jarumnya kita ganti sama yang baru. Nah, anggap sekarang ini obatnya sudah selesai kita encerkan, kita ambil obatnya. Nah, ini di sini kita udah masukin obat di dalam sini teman-teman. Kita sudah masukkan obatnya. Jadi setelah itu kita cuci tangan lagi, lalu kita akan posisikan pasien. Nah, di sini karena cuma ada tangannya aja ya, karena kita pakai Phantom, anggap sudah diposisikan. Nah, kita ambil di deltoid. Nah, kita posisikan, tengok di mana akan kita ambil, kita tengok massa ototnya, apakah mencukupi untuk melakukan injeksi di sini. Lalu setelah itu kita pasang handscoot. Handscootnya udah terpasang. Lalu kita akan menginjeksikan. Sebelum itu kita desinfeksi dulu area yang direncanakan untuk penusukan. Nah, kita desinfeksi, kita akan ambil di sini dengan diameter 5 cm seperti biasa. Lalu kita ambil obatnya, kita buka penutupnya, kita cubit ya. Di sini kita cubit atau bisa juga kita regangkan sesuai dengan kebutuhan. Di sini kita cubit saja, kita cubit areanya, lalu kita masukkan atau tusukkan spet yang berisi obat dengan sudut itu 90 derajat dengan cara memegang seperti megang pena seperti ini teman-teman. Kita tusuk, cet dengan cepat. Nah, lalu setelah ditusuk dengan tangan yang tidak dominan, kita akan aspirasi. Kita tengok di sini apakah ada darah yang masuk. Nah, kalau tidak ada darah yang masuk, pelan-pelan kita suntikkan obatnya. Kita suntikkan obatnya pelan-pelan sampai cairannya habis. Setelah habis, kita cabut perlahan dengan menahan di bekas penusukan. Kita cabut perlahan seperti ini ya, rekan-rekan. Nah, selesai, kita buang spetnya ke safety box. Kita buang spetnya ke safety box. Nah, setelah kita buang ke safety box, kita tengok respon pasien. Kita bereskan semua alat-alat kita lepas handscoon, kita bereskan alat-alat, lalu kita cuci tangan. Setelah cuci tangan, nanti kita dokumentasikan setiap tindakan yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmadul Rahman, NIM 1811B0002, kelas IPN 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang injeksi subkutan yang bertujuan untuk mendapat reaksi setempat. Yang kedua, memasukkan sejumlah toksik atau obat ke dalam lapisan lemak atau subkutan agar dapat diabsorpsi. Akan melakukan tindakan injeksi subkutan. Nah, pada subkutan sebenarnya ini posisi pasiennya tergantung di mana mau kita injeksi. Kalau pada deltoid kita posisikan pasiennya itu rileks duduk dan kita akan memasukkan di lengan bagian luar. Jadi ini anggap pasiennya lagi duduk ya teman-teman ya. Sebenarnya dia lagi duduk, pasiennya itu di posisinya arah keluar. Nah, tata caranya bagaimana? Tata caranya seperti biasa, kita pastikan dulu ordernya. Setelah kita pastikan ordernya, pasti teman-teman harus identifikasi pasien dulu dan komunikasikan dulu kepada pasien apa yang akan kita lakukan, tujuannya, apa yang kita harapkan setelah itu, dan obat apa yang akan kita masukkan, seperti itu. Kita komunikasikan dulu, setelah itu kita cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita siapkan obatnya, mau diencerkan atau gimana, atau dimasukkan ke spet dari ampul atau dari vial. Setelah persiapan obat, kita cuci tangan kembali. Dan kita akan memposisikan pasien. Nah, di sini seperti saya bilang tadi, posisi pasiennya harusnya kan kalau kita di deltoid itu posisinya duduk, rileks. Jadi tangannya di samping pasien dan kita akan injeksi di bagian luar pada lengan. Nah, di sini kita anggap pasiennya biar mudah. Jadi kita anggap pasiennya ini sebenarnya duduk. Nah, kita akan suntikan di area deltoid di sini. Kita pasang handscoon. Handscoonnya sudah terpasang.
Nah, setelah kita pasang handscoon-nya, kita komunikasikan pada pasien kita akan segera melakukan tindakan penyuntikan subkutan pada lengan pasien dan bilang aja sedikit nyeri. Nah, nanti setelah itu kita desinfeksi daerah penyuntikannya memakai alkohol swab seperti biasa kita lakukan dengan melingkar dengan diameter 5 cm berlawanan dengan arah jarum jam. Setelah kita desinfeksi, kita akan melakukan injeksi. Di sini memang spetnya ada spet 3 cc, tapi jarumnya kita ganti ya teman-teman ya, jarum khusus untuk kita melakukan SC, bukan pada jarum spet 3 cc itu, karena spet 3 cc jarumnya panjang. Oke, tekniknya mirip-mirip IM, cuma sudutnya 45 derajat. Nanti kita masukkan ke subkutan pasien. Kita komunikasikan dulu, kita cubit, seperti biasa kita cubit untuk mengumpulkannya. Kita masukkan dengan sudut 45 derajat. Oke, setelah masuk, kita aspirasi. Nah, pada pasien nanti kita tengok pada saat aspirasi apakah ada darah atau tidak. Jika tidak ada darah, berarti lokasinya sudah tepat. Lalu kita suntikan secara perlahan obat. Sampai obatnya habis. Nah, setelah obatnya habis, kita cabut secara perlahan jarumnya. Kita cabut secara perlahan, kita buang ke safety box. Nah, kita tekan di area penusukan itu, kita pijat secara lembut, jangan pijat keras-keras. Apalagi insulin atau heparin itu jangan dipijat. Nah, setelah itu injeksi subkutannya sudah selesai. Kita tengok respon pasien, lalu kita buka handscoon. Kita buka handscoon kita bereskan peralatan. Jangan lupa cuci tangan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Khalil Rahman, NIM 1811B0002, kelas IPN 5A. Di sini saya akan menjelaskan injeksi intrakutan atau IC yang bertujuan digunakan untuk tes tuberkulin atau tes alergi terhadap obat-obatan tertentu. Yang kedua, pemberian vaksinasi. teman, sekarang kita masuk ke tata laksana untuk melakukan injeksi intrakutan. Nah, intrakutan ini kita lakukan untuk mengetes alergi obat pada pasien atau bisa juga untuk tes tuberkulen pada pasien. Nah, seperti biasa, sebelum kita melakukan tindakan, kita cek order dokter dulu, kita komunikasikan kepada pasien dulu, kita jelaskan tujuan tindakan kita, apa hasil yang diharapkan, apa yang dimana akan kita tusuk, dan apa aja yang akan kita gunakan kepada pasien. Setelah pasien setuju, kita ambil alat, kita cuci tangan dulu, kita ambil alat bawa dekat pasien, lalu kita identifikasi lagi pasien, lalu kita akan memilih lokasi penusukan. Nah, kita pilih lokasi penusukannya, kita pilih di area sini yang sedikit pembuluh darahnya ya, area sini. Karena injeksi intrakutan itu kita cuman memasukkan ke dermisnya saja, tidak terkena kapilernya. Baiklah, setelah kita pastikan di mana kita akan injeksi, kita pasang handscoon. Nah, ini handscoon kita sudah terpasang. Handscoon sudah terpasang, kita akan memasukkan obat. Setelah kita pastikan tempatnya, kita akan bersihkan atau desinfeksi area untuk penusukan, area penusukannya. Nah, kita ambil sebelah sini. Kita desinfeksi berlawanan arah jarum jam dengan melingkar dengan ukuran diameter desinfeksinya itu sekitar 5 cm. Nah, setelah itu kita ambil obat yang telah kita sediakan. Kita cuman dari 10 cc ini kita cuman ambil 0,1 saja untuk tes, kita cuman perlu sedikit. Kita akan memasukkan atau melakukan tindakan IC. Nah, kita komunikasikan dulu ke pasiennya ya, karena IC ini biasanya akan perih. Kita bilang ini akan sedikit perih Bu. Nah, sesuai dengan bahasa teman masing-masing. Di sini sudutnya yang kita gunakan adalah 15 derajat. Nah, kita pilih daerah yang tidak ada perifernya, kita menghadap pasien. Oke, cuman sampai dermis saja teman-teman. Seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan obatnya. Nah, ini akan sedikit perih, jadi komunikasikan pada pasiennya. Nah, ini karena pada phantom dia tidak nampak efeknya. Kalau pada pasien nanti akan ada gelembung kecil seperti bola di situ.
Nah, itu tandanya bahwa kita sudah berhasil melakukan IC. Kalau sudah, kita tarik pelan-pelan, jangan ditekan pada daerah bulannya ya teman-teman ya. Kita cabut pelan-pelan. Nah, setelah itu kita buang spade kita beserta jarumnya ke safety box. Oke, setelah kita buang ke safety box, setelah tindakan kita selesai, kita buka sarung tangan. Buka sarung tangan. Kita bereskan semua peralatan kita sambil terus berkomunikasi dengan pasien ya teman-teman. Nah, kita bereskan peralatan. Jangan lupa cuci tangan, dan setelah cuci tangan, jangan lupa untuk mendokumentasikan setiap tindakan yang kita lakukan. Dan jangan lupa juga setelah itu kita harus menandakan, kita bikin lingkaran di area penusukan. Nah, kita bikin lingkaran dan nanti kita bikin di situ jam berapa kita masukkan obatnya. Nanti setelah rentang waktu yang ditentukan, kita cek lagi apakah ada pembengkakan, merah atau gatal-gatal pada kulit pasien. Jika tidak ada, berarti tidak ada alergi. Jika ada, kita lapor lagi ke DPJP bahwa pasien mengalami alergi.